Assalamualaikum solih-solihah. Bertemu lagi bersama Miss Nani, masih dengan pembelajaran PKN. Kali ini kita akan membahas masih di tema 3, yaitu tentang pentingnya keragaman sosial budaya di Indonesia. Masih ingat nggak pelajaran kemarin? Kemarin kita belajar tentang keragaman sosial budaya di Indonesia. Banyak sekali ya keragaman sosial budaya di Indonesia. Ada suku, ada apalagi bahasa, kemudian masih banyak lagi yang kita temui di sekitar kita. Nah, solih-solihah, sebelum kita mulai, silakan persiapkan alat tulis kalian dan buku tulis kalian. Silakan ditulis hal-hal yang dirasa penting, oke? Solih-solihah, kita semuanya sudah tahu ya bahwa manusia itu tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial. Nah, agar tercipta kerukunan dalam kehidupan sehari-hari, perlu kerjasama dan saling menghormati antar sesama. Dengan keragaman sosial budaya di Indonesia, itu merupakan kekayaan bangsa. Kenapa? Karena tidak setiap negara itu memiliki keragaman yang banyak seperti negara kita. Jadi, keragaman sosial budaya di Indonesia merupakan kekayaan bangsa. Lalu, dengan banyaknya keragaman sosial budaya di Indonesia, maka sikap kita harus seperti apa? Ya, kita harus bersikap positif dalam menanggapi keragaman sosial budaya. Ada 2 sikap yang paling penting dalam keragaman sosial budaya. Yang pertama, yaitu sikap toleransi. Apa itu sikap toleransi? Yaitu sikap menerima dan menghargai perbedaan dengan orang atau kelompok lain. Nah, sikap yang kedua yaitu memiliki sikap empati. Sikap empati itu adalah sikap yang secara ikhlas mencoba merasakan pikiran dan perasaan orang lain. Solih-solihah semua, ada beberapa manfaat keragaman sosial budaya. Yang pertama, menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Ya, dengan adanya keragaman budaya Indonesia, maka banyak yang tertarik ingin melihat tentang keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, manfaat keragaman sosial budaya yaitu mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan adanya keragaman ini, maka bangsa Indonesia akan saling membutuhkan, sehingga dengan adanya sikap saling membutuhkan, maka akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Manfaat yang ketiga yaitu memperluas wawasan masyarakat tentang keragaman sosial budaya. Yang keempat, manfaat keragaman sosial budaya yaitu menjaga kekayaan budaya bangsa, karena tidak banyak yang memiliki budaya seperti di Indonesia. Manfaat yang kelima yaitu menjadi identitas bangsa. Ya, karena ciri khas dan corak bangsa Indonesia itu berbeda dengan yang lain, maka itulah yang menjadi identitas bangsa kita. Dengan banyaknya manfaat keragaman sosial budaya di Indonesia tadi, maka kita sebagai bangsa Indonesia harus ikut menjaga keragaman bangsa Indonesia tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama bangsa Indonesia antara lain: 1. Saling menghormati dan menghargai keragaman budaya. Budaya daerah satu dengan yang lain itu mungkin ada yang agak sama, ada yang berbeda. Ketika berbeda, maka kita tidak boleh saling mengejek, saling menghina,
budaya tersebut. Yang kedua, ikut melestarikan dan mempelajari kebudayaan daerah lain. Yang ketiga, menumbuhkan sifat toleransi. Yang keempat, hidup saling berdampingan dan saling tolong-menolong. Tidak boleh membeda-bedakan antara suku yang satu dengan suku yang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lain. Semuanya ketika mereka membutuhkan pertolongan, maka kita harus menolong. Yang kelima, bekerja sama dengan orang lain. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya, siapkan alat tulis kalian dan jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, amati di lingkungan sekitarmu dan tuliskan keragaman yang kamu temukan. Yang kedua, amati keluarga besarmu dan tuliskan keragaman yang kamu temukan. Jangan lupa kirim jawaban kalian ke GCR ya, dan jangan ditunda-tunda. Barakallahu fikum. Selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.